Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita pada renungan pagi Rabu 4 Maret 2026. Firman Tuhan pagi ini diambil dalam kitab Amsal pasal 22. Khusus ayat 1 mengatakan demikian. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Banyak orang sibuk berinvestasi untuk masa depan finansial, saham, properti, atau tabungan. Itu penting, tapi semuanya bersifat sementara. Hari ini kita belajar dari kitab Amsal pasal 22 tentang jenis investasi yang nilainya tidak turun, tidak bisa dicuri, dan bertahan sampai kekekalan. Salomo mengajak kita untuk mengalihkan fokus dari harta benda menuju harta yang bersifat rohani dan karakter. Berikut ada 3 bentuk investasi abadi berdasarkan Amsal 22. Yang pertama, investasi karakter atau nama baik. Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi lebih baik daripada perak dan emas. Artinya, investasi paling besar adalah pada diri sendiri berupa integritas. Kekayaan besar bisa hilang dalam semalam, tetapi nama baik atau reputasi sebagai orang jujur dan benar adalah aset yang melekat pada identitas kita. Ini adalah investasi abadi karena kepercayaan orang lain dan kemuliaan Tuhan terhadap hidup kita tidak dinilai dari saldo rekening, melainkan dari karakter hidup kita. Kedua, investasi kerohanian atau kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dunia mengajarkan kita untuk meninggikan diri agar sukses, tetapi firman Tuhan mengajarkan sebaliknya. Investasi spiritual berupa kerendahan hati dan rasa takut atau hormat akan Tuhan, memberikan dividen berupa kehidupan sejati. Ini adalah investasi abadi karena hubungan yang benar dengan Tuhan adalah sumber dari segala berkat yang sesungguhnya, bukan sekedar materi. Yang ketiga, investasi generasi atau mendidik anak. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Investasi abadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, terutama generasi berikutnya. Mendidik anak dalam jalan Tuhan adalah menanam benih yang akan tumbuh bahkan ketika kita sudah tiada. Warisan iman yang ditanamkan hari ini akan terus menghasilkan buah bagi kekekalan. Kesimpulan, seorang yang dikasih menjadi kaya secara materi bukanlah dosa, namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak berhenti di situ. Investasi abadi adalah ketika kita membangun karakter yang jujur, memperdalam hubungan dengan Tuhan melalui kerendahan hati, dan menanamkan iman kepada generasi berikutnya. Harta dunia bisa pudar, tapi ketiga hal ini akan tetap bernilai di hadapan Tuhan selamanya. Mari kita alokasikan waktu, tenaga, dan sumber daya kita untuk ketiga investasi ini mulai hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.